Shalom, selamat berjumpa kembali di channel TBKK Jupiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini, hari yang ke-262, tanggal 18 September 2024, diambil dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 58 dengan perikop harapan bagi Israel sebagai nats atau ayat. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Inilah firman Tuhan hari ini. Dan bacaan pagi diambil dari kitab Roma pasal 15 ayat 14 sampai dengan 21, sambungan dari hari yang kemarin dengan perikop sebabnya Paulus menulis dengan tegas. Dan bacaan malam diambil dari 1 Yohanes pasal keempat ayat 7 sampai dengan 8. Allah itu kasih. Sebelum kita masuk dalam perikop hari ini, tetap kita melihat pedoman pada bulan September. Selalu kita sampaikan apa yang termaksud dalam bulan September dengan topik jadilah pelaku firman. Ini dijabarkan dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu pelaku firman, bukan hanya mendengar. Sebab kalau bukan demikian, kamu adalah penipu diri sendiri. Penipu diri sendiri bila mendengar firman tapi tidak menjalankannya. Ini sama dengan Yakobus pasal 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau iman tidak ada perbuatan, hanya kita mengatakan percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak melaksanakannya dengan perbuatan, itu sama dengan mati. Artinya tidak berguna. Maka di sini tadi dikatakan apabila kita hanya mendengar firman atau mendengar firman dengan baik, mungkin setiap minggu, setiap hari, tetapi tidak melaksanakannya atau tidak menjalankan apa yang kita dengar, kita sama dengan penipu diri sendiri. Artinya tidak ada artinya. Jadi kalau Raja Salomo mengatakan, banyak belajar
banyak lupa sama dengan tidak belajar. Nah, inilah yang dikatakan menipu diri sendiri. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, ya, yaitu harapan, ya, bagi Israel. Apa yang menjadi harapan bagi Israel dengan ayat hari ini yang dikatakan, ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Ratapan ini adalah penulisnya adalah Nabi Yeremia. Kita tahu siapa Yeremia. Yeremia adalah utusan Tuhan yang menyampaikan pesan-pesan moral kepada bangsa Israel yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dan setiap pesan Yeremia itu adalah terjadi pada waktu Yeremia masih hidup. Nah, sehingga dengan adanya nas hari ini dikatakan adalah harapan bagi bangsa Israel. Perikop dalam Ratapan pasal 4 ayat 58, ya, ini menggambarkan kondisi yang penuh kesedihan dan kehampaan yang dialami oleh umat akibat dari dosa dan kehancuran yang mereka alami. Dosa dan kehancuran yang mereka alami. Dosa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka tidak sepenuhnya setia kepada Tuhan, masih mengikuti penyembah berhala dan tidak fokus mendengarkan firman Tuhan. Itulah dosa yang mereka perbuat. Tidak care dan tidak peduli dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Seolah mereka melecehkan, ya, hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada raja-raja Israel. Akibatnya kehancuran. Kita lihat Yerusalem porak-poranda abad ke-586 sebelum Masehi. Israel dihancurkan oleh Raja Babel Nebukadnezar. Tembok-tembok semua berantakan. Kemudian raja-raja yang masyarakatnya yang cerdik, pandai, yang cendekiawan itu diangkut semua ke Babel. Yang tinggal di Yerusalem orang miskin dan orang yang tidak punya apa-apa. Itu pun hanya untuk menjaga atau mengurus ladang-ladang yang masih tersisa. Semua cerdik pandai itu diangkut. Termasuk Yeremia juga dibawa ke Babel. Dan yang paling menyedihkan yang dialami oleh Yeremia adalah waktu pergantian raja di Israel dari Raja Yoyakim dan digantikan oleh Raja Zedekia.
dan sudah diangkut Yoyakim ke Babel dan juga perangkat-perangkatnya. Banyak diangkut yang cendekiawan, cerdik pandai. Tapi kenapa Raja Zedekia tetap bertahan, tidak mau mendengar pesan daripada Allah? Kita lihat peristiwa Zedekia, bahwa Allah berpesan kepada Yeremia, tolong sampaikan kepada Zedekia, biarkan mereka menyerah kepada Raja Babel berikut masyarakatnya, supaya mereka hidup bersama dengan keluarganya. Dan ini disampaikan oleh Yeremia kepada Zedekia. Apa jawab Zedekia? Wah, bagaimana mungkin saya menyerah kepada Raja Babel, atau saya dibawa ke Babel? Apa kata-kata mereka yang tadinya ada di Yehuda, dan itu nanti bertemu dengan saya? Ada yang pembelot dan ada memang yang diangkut karena tekanan. Mereka akan melecehkan saya. Inilah pikiran manusia, ya. Ini pikiran manusia. Padahal Tuhan sudah mengatakan, kamu akan selamat. Dan kemudian Tuhan mengatakan kepada Yeremia, katakan kepada Zedekia, itu tidak akan terjadi. Itu kata Tuhan, disampaikan oleh Yeremia. Tapi Raja Zedekia tetap tidak bergeming sedikit pun. Bahkan disampaikan kepada Yeremia, tolong rahasiakan pembicaraan kita ini kepada pengawal-pengawalnya, tentara-tentara. Akhirnya ya, Yeremia diam 1000 bahasa. Kalau ditanya oleh pengawal-pengawalnya atau aparat-aparatnya, Yeremia mengatakan hanya biasa saja, tidak menyampaikan. Karena Yeremia juga apabila itu disampaikan, dia pasti dijebloskan ke penjara, karena sebelumnya dia sudah dipenjarakan di rumahnya Jonathan. Ya. Nah, jadi Yeremia, apa yang disampaikan oleh Zedekia, ya, dia tidak menyampaikan. Nah, sehingga mereka tetap bertahan. Apa yang terjadi? Nebukadnezar menyerang Israel. Setelah Nebukadnezar datang menyerang, kemana Raja Zedekia? Dia kabur ke Rama, tapi tetap dikejar oleh orang-orang Kasdim yang sudah siap bertempur. Nah, sehingga mereka yang melarikan diri berikut perwira-perwiranya semua ditangkap oleh pasukan Nebukadnezar. Begitu ditangkap di depan Raja Nebukadnezar, semua anak-anak daripada Zedekia disembelih di depan matanya. Waduh, bukan main sedih. Disembelih, semua anaknya dibunuh, dan semua perwira-perwiranya juga disembelih, dibunuh di depan matanya oleh Nebukadnezar. Kemudian Zedekia, matanya dicongkel kedua-duanya, dibutakan dan diikat
kaki dan tangannya dengan rantai tembaga, dijebloskan di penjara. Itulah orang yang tidak mau mendengar pesan daripada Tuhan. Sudah dikatakan tidak akan terjadi, kau menyerah, kau akan selamat, sudah, tapi tidak. Inilah yang dikatakan oleh Yeremia dalam ratapan ini, bahwa ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Yeremia selamat. Dan waktu kembalinya bangsa Israel dari pembuangan Babel, Yeremia juga ikut. Dan Yeremia itu adalah diselamatkan oleh Raja Babel, karena dia tahu dia sudah memberikan pesan yang baik kepada Zedekia. Inilah yang dikatakan itu, bahwa mereka mengalami kehancuran karena dosa-dosa mereka. Dosanya itu adalah tidak mendengarkan pesan daripada Tuhan. Kehampaan, ya, dan kehancuran yang dialami oleh Israel ini adalah mengingat tentang seriusnya konsekuensi dari ketidaktaatan kepada Tuhan. Itulah kejadiannya. Nah, kemudian dalam konteks ini ratapan pasal 4 berbicara tentang penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel setelah kejatuhan Yerusalem. Mereka merasakan kepedihan yang mendalam, baik secara fisik maupun spiritual. Dan perikop ini menekankan bahwa penderitaan itu merupakan akibat dari dosa mereka sendiri. Apa maksud perikop ratapan pasal 4 ayat 58 tersebut? Ya. Engkaulah telah membela perkaraku, Engkaulah membela perkara saya, menyelamatkan. Ayat ini menggambarkan keyakinan penulis terhadap kehadiran Tuhan, ya, sebagai pembela dalam situasi yang sulit dialami oleh Israel. Dalam konteks ratapan pasal 4, Yeremia sebagai penulis adalah menggambarkan rasa sakit dan kehilangan yang dialami oleh bangsa Israel, seperti dialami oleh Raja Zedekia, kehilangan anaknya dan kehilangan para perwiranya, dan dia dimasukkan dalam penjara. Dan ini tentu sangat menyedihkan bangsa Israel. Kemudian sambil mereka tetap menegaskan akan kasih setia Tuhan yang tak
pernah berakhir. Ada harapan bagi mereka bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Sebagai sumber pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Dan inilah yang dikatakan oleh Yeremia dalam ratapan. Ada harapan bagi Israel karena kasih setia daripada Tuhan tidak pernah berakhir. Walaupun bangsa Israel begitu gigih tidak mendengarkan pesan-pesan daripada Tuhan melalui Yeremia, tapi Yeremia mengharapkan kasih setia Tuhan tidak akan berakhir. Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel walaupun mereka menderita dalam pembuangan Babel selama 70 tahun. Kita lihat, tapi ada harapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Israel. Itulah inti daripada perikop hari ini, bahwa Yeremia dalam ratapan mengatakan, "Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku, Engkau telah menyelamatkan hidupku." Ini dialami sendiri oleh penulis Yeremia, karena semua nubuat-nubuat yang disampaikan kepada bangsa Israel itu banyak yang masih disaksikan kejadiannya oleh Yeremia. Seperti kembalinya bangsa Israel dari Babel, dari pembuangan, untuk kembali ke Yerusalem, yang terjadi seperti pesta pondok daun yang dikelola oleh Nehemia, Esra sebagai ahli Taurat dan Nehemia sebagai gubernur Yudea, mengumpulkan kembali bangsa Israel. Itulah harapan bagi Israel masih tetap ada karena kasih setia Tuhan kepada bangsa Israel yang dikasihinya sebagai pusakanya di dunia ini, karena bangsa Israel lah sumber daripada pemberitaan semua firman yang ada di dunia ini. Semua bersumber dari sana, yang namanya pesan atau hukum-hukum dari Allah sendiri. Kemudian sekarang kita masuk dalam bacaan pagi yang diambil dari Roma pasal 15 ayat 14 sampai dengan 21. Harapan bagi Israel. Apa maksud perikop pasal 15 ini yang disebut harapan bagi Israel? Hal ini menekankan pentingnya peran Paulus sebagai pelayan Injil bagi bangsa-bangsa lain, dan menggarisbawahi semangat yang dalam menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi ini ada jangkauan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, karena bangsa Israel itu pun masih banyak yang menyembah berhala. Nah, jadi ini adalah peran Paulus sebagai pemberitaan Injil Tuhan, menyembahkan harapan bagi bangsa Israel. Melalui gambaran ini
kita diingatkan akan tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk membagikan kasih dan pesan keselamatan kepada orang lain. Jadi bagi orang yang sudah percaya untuk membagikan pesan keselamatan itu kepada orang yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat-ayat tersebut, Paulus menjelaskan bahwa meskipun ia telah mampu mengajar dan mempertegas iman orang-orang percaya di Roma, ia tetap merasa terdorong untuk terus memperkenalkan Kristus di tempat-tempat baru. Jadi dia sudah menyampaikan di Roma, di jemaat Roma, dan juga dia berusaha untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di luar daripada Roma. Ia menggunakan kekuatan dan anugerah Tuhan untuk menjalankan tugasnya dan berharap agar semua bangsa dapat melihat terang Injil tersebut. Inilah yang dikatakan harapan bagi Israel. Dengan gigihnya Paulus memberitakan firman Tuhan di luar daripada Roma dan juga bangsa-bangsa lain untuk disampaikan kebenaran firman Tuhan. Perikop ini ada pesan Paulus dalam menyebarkan Injil dan menguatkan iman jemaat. Dia mengekspresikan keyakinannya terhadap kemampuan jemaat Roma untuk saling menasehati dan mendukung serta setia kepada Tuhan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi Paulus memakai kekuatan yang ada pada dirinya sebagai anugerah Tuhan. Dia berhikmat untuk menyampaikan kepada semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk saling menasehati dan saling membangun dan saling menguatkan di dalam jemaat. Itulah tugas besar daripada Paulus, dan mengajak supaya semua jemaat bersyukur atas anugerah Allah dan komitmen membagikan kasih dan pengetahuan pada orang lain. Jadi berkomitmen untuk berbagi apa yang telah diterima, baik pengajaran maupun pengetahuan dan pengalamannya yang sudah bertemu dengan Yesus Kristus. Itulah gambaran yang disampaikan oleh Paulus. Nah, kemudian perlunya hikmah adalah melakukan untuk menjalankan
karena hikmat itu adalah anugerah dari Allah. Seperti kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 12 bahwa hikmat adalah memelihara hidup, dan dikatakan dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 12 dikatakan perlindungan hikmat adalah melebihi perlindungan uang, adalah sama dengan perlindungan uang. Dan beruntunglah orang yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidupnya. Nah, jadi kalau kita lihat hikmat melebihi perlindungan uang, kita tahu fungsi uang sebagai alat tukar, sebagai alat untuk menilai sesuatu, dan sebagai menyimpan aset. Dan ini pun hikmat tersebut adalah bermanfaat untuk memelihara hidup. Nah, sehingga Paulus sangat berhikmat dalam menjalankan firman Tuhan di jemaat Romawi dan juga jemaat-jemaat lainnya. Nah, kemudian memberitakan kabar baik dari Allah di tempat di mana orang belum mendengar tentang Kristus. Ya. Sebab saya tidak mau membangun pekerjaan pada pondasi yang diletakkan oleh orang lain. Orang lain itu artinya orang mungkin yang memberikan pemberitaan firman Tuhan yang salah, ataupun ada aliran sesat. Jadi itu Paulus mengatakan dia akan memperbaharui bagi orang-orang yang belum mendengar firman Tuhan. Nah, sebab dalam Alkitab tertulis orang-orang yang belum pernah mendengar atau menerima berita tentang Dia, yaitu Yesus Kristus, akan melihat, dan mereka belum pernah mendengar akan mendengar. Bagaimana mereka melihatnya? Dan rasul-rasul itulah sebagai saksi hidup Kristus, karena mereka sudah melihat langsung Yesus pada saat mereka bersama-sama. Jadi di sini tadi dikatakan bahwa orang-orang yang belum pernah melihat, ya, dan menerima berita tentang Dia akan melihat, dan orang mereka yang belum pernah mendengar akan mendengarkan. Dan di sini jadilah pelaku firman. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu pelaku firman, bukan hanya mendengar saja. Jadi bukan hanya mendengar saja, harus menjadi pelaku firman Tuhan, supaya kamu tidak menipu diri sendiri apabila hanya mendengar tapi tidak menjalankan. Inilah yang dikatakan tadi adalah harapan bagi Israel untuk mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pengikut Yesus Kristus
akibat daripada kerja keras daripada Paulus yang sudah menerima anugerah dari Tuhan, yang dikatakan pada waktu Paulus masuk menjadi pengikut Kristus adalah habis gelap terbitlah terang. Waktu dia dalam kegelapan mencaci Yesus, bahkan menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus, tapi dia berbalik menjadi pengikut Yesus dan pembela Yesus serta memberitakan firman Tuhan. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam, ya. Bacaan malam diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 8. Allah itu kasih. Ini adalah merupakan kesimpulan dari perikop-perikop tadi. Kalau perikop pertama tadi bahwa Allah itu adalah sebagai pembela perkara-perkara yang disampaikan oleh Yeremia, dan juga kabar baik dari Allah diberitakan oleh Paulus. Dan di sini dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Nah, dikatakan ayat 7, saudara-saudara tercinta, marilah kita mengasihi satu sama lain, sebab kasih berasal dari Allah. Orang yang mengasihi adalah anak Allah, dan ia mengenal Allah. Orang yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah mengatakan bahwa Ia mengasihi kita dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita memperoleh hidup yang kekal, dan melalui anaknya Yesus Kristus. Itulah kesimpulannya. Jadi begitu besar kasih setia Allah kepada dunia ini, Dia mengutus anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan sejati. Dikatakan Tuhan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa melalui aku tidak ada yang sampai kepada Bapa. Karena Allah tahu persis dengan Yesus, dan Yesus juga tahu dengan Allah. Karena Yesus sendiri adalah sebagai Allah. Kemudian dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, Yesus mengatakan, akulah roti yang hidup. Taat dan setia kepadaku tidak akan kelaparan. Kemudian percaya kepadaku tidak akan kehausan. Kelaparan dan kehausan duniawi secara fisik, kalau kita tidak makan 1 bulan, fisik akan terganggu. Mungkin kita bisa menemui ajal. Tetapi Yesus mengatakan, ya, taat, ya, dan setia kepadaku tidak akan kelaparan. Percaya kepadaku tidak akan kehausan. Kelaparan dan kehausan yang dimaksud oleh Yesus adalah rohani kita. Artinya rohani kita tidak akan kehausan dan kelaparan, dan dia akan hidup dan kekal selama-lamanya. Dalam perjamuan pesta yang diundang oleh
Allah sendiri bagi semua umat manusia yang yakin dan percaya kepadanya. Semoga firman hari ini dapat memperbaharui paradigma kita dalam meyakini dan mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah. Amin. Tuhan memberkati.